Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian kita. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini ditambahkan nikmatnya kepada kita, disempurnakannya kebaikan, disempurnakannya rezeki, disempurnakannya setiap hal yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita semakin tambah bahagia, tambah tenang, dan tentunya tambah keberkahan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji hadisnya di setiap Jumat pagi ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini jadi tanda mahabbah kita kepada beliau, dan kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Ari yang memfasilitasi ngaji kita di pagi hari ini. Ada Pak Musin dan Pak Mufid di sini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqo, tidak sah talak illa ba'da nikahin, kecuali sebab sudah ada pernikahan. Wala itqo, dan tidak adalah memerdekakan budak itu illa ba'da milkin, kecuali setelah memiliki budak tersebut. Rawahu Abu Ya'la wa sahahahu al-Hakim wa huwa ma'lulun wa akhraja Ibnu Majah anil Miswar ibn Makhramata mislahu wa isnaduhu sakanun lakinnahu ma'lulun aidan. Ini ada keterangannya. Jadi di keterangannya, di footnote-nya, al haditsu, hadis ini dalilun, menjadi dalil, ala annahu, bahwa sesungguhnya layaqau, tidak jatuh atau laku tolak, alal mar'ati, kepada perempuan al ajnabiyah, yang orang lain. Nah ini kan kadang-kadang dalam hal talak itu aneh. Kadang-kadang seseorang itu dalam keluarga kadang-kadang keluarga mencampuri urusan hubungan pernikahan seseorang. Jadi ada mertuanya atau iparnya dan sebagainya, terus kemudian dia bilang sama si perempuan, seumpama tidak cocok, kamu itu saya anggap sudah ditalak oleh suamimu. Itu tidak bisa. Yang bisa mentalak hanya suaminya yang sah, bukan orang tuanya, bukan orang tua dari suami atau mertua dari si perempuan itu, atau keluarganya. Nah kadang-kadang kan seperti itu kejadian, ada kejadian beberapa kasus. Jadi tidak bisa, meskipun atau seumpama ketua kampungnya atau bagaimana, ini tidak bisa. Hal itu tidak bisa. Nah, wala itqo illa, nah itu ya. Jadi annahu la yaqau talak alal mar'atil ajnabiyah fa in kana tanjizan, fa in kana, maka apabila lafaz talak itu digantungkan, fa ijma'u wa in kana tanjizan fa ijma'un wa in fa in kana, maka apabila tanjizan, talak itu kondisinya ribet, artinya dalam artian
dengan adanya kasus yang pelik faijma'un, maka itu harus menggunakan kesepakatan ulama. Contohnya seorang laki-laki 6 bulan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ini seumpama, atau 2 tahun tidak ada kabar, atau ya dengan berbagai masalah yang membuat si istri itu menggugat suaminya dalam talak. Nah, suaminya ini tidak bisa nalak kan, karena dia tidak berada di tempat, atau dia memang belum mau, tapi karena hak-hak nafkah, hak-hak ini tidak ditunaikan, atau ada kezaliman yang dia lakukan dalam keluarganya, contohnya dia keluar dari agama Islam, itu sudah otomatis jatuh talak. Nah, maka itu disepakati oleh ulama, yang menjatuhkan talak tersebut adalah hakim. Seperti itu. Jadi bisa dipelajari di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa in kana, dan apabila talak itu ta'liqon digantungkan bin nikahi, dengan nikah, ka ayyakula, seperti apabila dia mengucapkan in nakahtu fulanatan, in nakahtu, apabila aku menikahi fulanatan, si perempuan itu, fahiya tolikun, maka otomatis dia akan tercerai. Contohnya seumpama ada seseorang menikah. Nah, menikah itu dalam artian istiqroh, dia dipaksa seumpama keluarga dijodohkan baru tidak cocok atau bagaimana. Nah, saat tidak cocok itu dia mengucapkan si laki-laki, nanti selesai ijab qabul, sudah bilang sah itu saksi, saat itu juga kamu tertalak ya, gitu. Kita bebas lah ya, yang penting keluarga ini sudah oke. Nah, gitu. Itu kan ada kasusnya dari dulu, ada, berarti kalau diangkat seperti ini ada. Nah, kalau sampai saya menikahi dia, nanti setelah sah berarti langsung setelah itu jatuh cerai. Atau ada namanya nikah penyelamatan. Nikah penyelamatan itu adalah nikahnya seseorang ketika ada perempuan yang sifatnya itu dia hamil di luar nikah, kemudian ada lelaki yang siap menyelamatkan dia, tapi menyelamatkannya itu ada sigot takliknya, ada penggantungan sifat talaknya. Jadi saya karena merasa tidak tidak menyentuhmu, jadi setelah kita menikah minimal kamu tahulah nanti kalau anakmu lahir ada bapaknya gitu, anggap saja begitu. Setelah menikah nanti langsung otomatis saya cerai ya, kayak gitu. Jadi pas sudah ijab qabul sah, saat itu juga jatuh cerai. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, terus fafihi, maka dalam hal ini salah satu akwalin, ada 3 pendapat. Al awalu, yang pertama, adamul wuku'i, tidak jatuhnya talak, wa huwa qaulu Syafi'i, itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Atsani, yang kedua itu adalah sihatut takli'i mutlaqan, pendapat yang kedua itu sah secara mutlak, otomatis dengan penggantungan itu. Wa huwa qaulu Abi Hanifah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Asalisu, yang nomor 3, qaulu Malik, pendapatnya Imam Malik, wa huwa tafdil baina ayya khussa imra'atun bi'ainiha fahuwa wahua, maka pendapatnya Imam Malik itu adalah at-tafdil, mengutamakan baina, di antara ayyakhus, apabila seseorang tersebut menertentukan imro'atan, si perempuan, bi'ainiha, dengan memang dia aslinya gitu. Jadi seandainya saya menikahi, namanya langsung dijelaskan dia itu, maka otomatis saat selesai nikah itu jatuh talak. Au qabilatan, atau qabilah, seandainya saya menikahi suku mana gitu kan. Jadi apakah pakai ada suku A, kalau saya dapat perempuan kok dari suku A sana, meskipun ini ada pemaksaan atau tidak, kok saya sudah dinikahkan, secara otomatis karena saya tidak menyukai suku A tersebut jatuh talak. Nah, itu jatuh gitu. Au baladan, atau sebuah negara. Nah, kalau saya dapat wanita dari negara ini, saya otomatis akan
akan saya talak. Awaktan, atau waktu, seumpama kalau saya menikah di usia 20, seumpama di usia 17 tahun atau di usia 18 tahun, maka otomatis talak, karena memang sebenarnya saya lagi ngejar karir, nah gitu. Nah itu kalau ditertentukan begitu, fayaqaun tolak, maka terjadilah talak tersebut. Wa in ammama, dan apabila secara umum, waqala, dan berkata Imam Malik, kullu imra'atin, waqala, dan berkata si laki-laki, kullu imra'atin, siapapun perempuan, atazawwajuha, yang aku menikahinya, fahiya talikun, maka dia itu aku ceraikan, lam yaqo syai'un, maka itu tidak jatuh talak. Jadi pokoknya siapapun nanti yang saya nikahi, gitu. Ini kan ada mazhab tuh. Sebenarnya ada mazhab yang tidak pengen nikah itu kan ada. Kalau kita baca Ihya itu kan saking susahnya nikah. Kita ini hidup sendiri kan susah. Apalagi setelah nikah. Setelah nikah itu kan ujiannya banyak. Yang pertama pastilah ma'isyah. Yang kedua pikiran. Ya, kalau kita tidak menikah kan pikirannya hanya satu. Kalau dua, sudah dua kepala itu. Nah terus kemudian keluarga, menyatukan dua keluarga itu sudah ribet lagi. Belum nanti keluar anaknya, belum lagi keluar, Masya Allah. Sehingga orang dulu itu ada sebagian ulama yang menunda menikahnya. Termasuk Imam Nawawi yang kita baca kitabnya Al-Adhkar itu kan beliau tidak sempat menikah. Nah jadi hukum nikah kemarin kan kita pelajari ada 3 kan hukum nikah itu. Yang pertama hukumnya sunnah, karena memang Rasulullah mengatakan hukum nikah itu sebenarnya sunnah, tidak wajib. Tapi menjadi hukum wajib ketika seseorang itu tidak kuat menahan syahwatnya, sudah butuh pasangan hidup, lah itu menjadi wajib. Makanya nikahnya orang yang mampu itu pahalanya lebih besar. Dia usianya sudah matang, dia sudah bisa bekerja, itu pahalanya lebih besar. Kenapa lebih besar? Ya, dia akan berpotensi saling mengisi satu dengan yang lain, terus kemudian akan berpotensi menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu nikah yang seperti itu hukumnya wajib, jadi dapat pahala double, ya, bukan hanya sekedar sunnah. Nah terus nikah itu ada yang nikah tahrim. Nikah yang diniatkan untuk menyakiti pasangan itu haram. Saya nikah dia, nanti terus saya apalagi namanya kalau jadi menikah dengan saya jadikan babu. Nah, tidak boleh. Ini itu masuk kepada tahrim, niatnya tidak lulus, tidak tulus. Nanti kalau menikah dengan dia, saya ambil seluruh hartanya. Kalau sudah habis hartanya, saya campakkan. Nah, itu tidak boleh. Itu masuk tahrim. Nah, ya jadi seperti itu dalam hal nikah. Nah, adakah nikah makruh? Ada. Nikah makruh itu adalah nikahnya orang yang buru-buru, belum terlalu dewasa betul, syahwatnya juga belum matang betul, bekerjanya juga belum bisa betul, terus kemudian menikah. Nah itu ada makruhnya, karena itu nanti akan menjadikan, meskipun tidak disengaja, pasti akan membuat orang lain itu sengsara, entah orang tuanya atau mertuanya. Nah, sebentar-sebentar mau masak masih minta sama mertua sama orang tua. Nah itu boleh-boleh saja, tidak haram, hanya ya makruh itu tadi, bikin ribet orang lain. Makanya Rasulullah menyampaikan, manis tato aminkumul ba'ah, berani jadi laki-laki harus mampu. Hanya di sini tadi dikatakan begini toh. Makanya dulu itu ada orang mengucapkan, siapapun perempuan yang aku nikahi karena ribet itu menikah, selangsung saya cerai. Yang penting statusnya saya sudah pernah menikah. Itu ada yang seperti itu. Nah kalau dibahas seperti ini pasti ada. Wal khilafu fil idqi mithlul khilafi fit talaq. Begitu juga perbedaan pendapat dalam memerdekakan budak itu seperti perbedaan pendapat dalam talak gitu. Kita lanjutkan ya. Ahlan wa sahlan, Kak Uni, Bu Ima dan Kak Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Syu'aib, diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, an Abi dari bapaknya, an Jati dari kakeknya,
radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua. Qala, berkata Amr bin Syuaib, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadra li ibni adama fi ma lam la yamliku wala itqalahu fi ma la yamliku. La nadra, tidak boleh bernazar seseorang, li ibni adama, bagi anak Adam, fima, dalam hal la yamliku, yang dia tidak miliki. Jadi yang wajib nazar itu adalah orang yang berhajat, yang berhubungan dengan dirinya. Jadi kalau kayak istrinya Nabi Zakaria itu kan, kemudian Allah, Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraron, kan begitu. Ya Allah, aku bernazar anakku ini yang ada dalam perutku ini nanti saya jadikan hamba yang selalu melayanimu. Jadi pelayannya Masjidil Aqsa. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan pengurus Masjidil Aqsa. Nabi Yahya itu kan begitu. Jadi boleh, tapi tidak boleh seumpama, ya Allah, seandainya itu kalau anakku lahiran, kalau seumpama anak tetanggaku lahiran, anaknya tetangga itu lahir, saya akan potong kambing. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu hanya sebuah sumpah saja, tapi bukan nazar. Ya, kalau nazar itu tidak boleh. Nazar itu adalah menggantungkan sebuah amal solih karena berhasilnya sebuah tujuan. Jadi kita punya tujuan, nanti ngomong gitu loh, ya Allah, jika engkau izinkan saya membuat ruko yang berkah gitu loh, untuk jualan saya, selesai itu ruko berdiri, selesai saya isi dengan dagangan saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Saya akan bernazar untuk memotong kambing 3 ekor atau 1 ekor, ayam 3 ekor, boleh. Itu namanya nazar atas milik sendiri. Tapi kalau bilang sakit senangnya kita itu bersahabat dengan orang lain, bilang itu kalau sahabat saya bisa beli ruko atau bangun ruko, terus kemudian nanti saya akan saya akan memotong kambing, ya, itu tidak tepat. Ya, kalau sedekah boleh, ya minta tolong, ini dipotong sebagai syukuran, itu boleh. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Enggak usah seperti itu. Jadi la nadra li ibni adam fi ma lam yamliku. Tidak boleh bernazar atau tidak sah bernazar seseorang anak Adam atas hal-hal yang dia tidak miliki. Kalau saya bilang ini cucuku, nah gitu. Nanti kalau ada cucuku dia lulus kuliah, boleh enggak saya nazari? Sebenarnya yang wajib nazar itu ya bapaknya, cucu itu bukan punya kita kan. Nah, itu nazarnya tidak sah, tapi sedekahnya sah. Kalau cucuku lulus kuliah, saya potongkan kambing. Nah, kambingnya itu bukan kambing nazar. Kambingnya kambing sodakoh, kambing syukuran. Nah, kecuali kalau bapaknya. Nah, kalau bapaknya karena anaknya belum menikah, ya kalau anak saya lulus nanti tak potongkan kambing, itu boleh karena anaknya masih punya dia. Nah, kecuali anak perempuannya sudah menikah kemudian dia lulus, ya berarti bapaknya hanya tasyakur atau sedekah saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, wala itqalahu fima la yamliku, dan tidak boleh memerdekakan seseorang atas budak orang lain di mana dia tidak memiliki budak tersebut. Nah, tidak boleh asal jual budaknya orang, nah, itu tidak sah. Seumpama kan, ya namanya orang dulu itu kan nyuri budak itu ada. Jadi mencuri budak itu, kejadian itu pernah ada di zaman Rasulullah. Ada budaknya A dipinjam oleh B, terus kemudian B yang meminjam budak itu tadi, B-nya dibawalah budak ini tadi ke pasar kemudian dijual. Ya mungkin kayak sekarang, pinjam motornya temannya, terus motornya terus kemudian dijual, itu tidak sah, langsung batal itu penjual belinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau batal bagaimana? Budaknya tetap punya A. Nah, terus si B dengan si C bagaimana penyelesaiannya? Ya, si B harus mengembalikan kepada C yang membeli budak tersebut atau kendaraan tersebut. Nah, itu ya. Jadi seperti itu cara Islam mengaturnya. Nah, makanya jadi penjual dan pembeli itu kan
syaratnya kan al-mubadalah as-sadirah antarodin. Jual beli itu adalah tukar menukar antar dua orang dengan asas sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Nah, ikhlasnya itu bagaimana? Yang menjual juga ikhlas melepas karena memang punya dia seutuhnya. Yang membeli juga harus teliti. Nah, itu. Makanya kan Rasulullah suka marah-marah ketika ada orang menjual kurma kemudian di luarnya kering, di dalamnya basah. Lah itu timbangannya kan berat. Satu waktu ada kurma, di dalamnya itu ada batunya, bercampur dengan batu-batuan. Rasulullah marah-marah juga. Wah, marrat wajhuhu, sampai memerah itu wajahnya Rasulullah. Itu cara transaksi yang benar begitu. Ya, jadi ya kadang-kadang kita ini kan ya namanya orang, sama saja. Saya juga sering begitu. Pengennya itu ngirit, beli yang murah. Itu kalau orang Jawa bilang kan apa ini niat ngirit malah ngeret-ngeret. Itu ada bahasa seperti itu. Jadi niatnya kita itu irit, ternyata malah kita terseret-seret. Terseret-seret karena ya begitu. Kadang-kadang kita beli sendal yang pengennya yang murah saja, beli sepatu yang murah saja. Nah, ternyata sepatunya itu tadi gampang rusak dan sebagainya. Nah, seperti itu. La itsqalahu fi malam yamliku. Itu sebab ketika kita membeli kurang teliti. Itu tidak masuk tarodin, harus diteliti. Ustaz, tidak enak langsung dibeli saja, tidak boleh. Jual kucing dalam karung aja tidak boleh. Makanya detail, dibuka memang karungnya, dilihat itu kucingnya, benar-benar dilihat cacatnya di mana dan sebagainya. Itu namanya khiyar. Khiyar itu adalah ikhtiar untuk meneliti barang sebelum dibeli. Nah, gitu itu caranya. Tapi ya kabeh itu ujian. Kadang orang teliti juga. Ya begitulah ya. Jadi paling aman itu memang beli bakwan. Nah, sudah dibeli langsung dimakan selesai. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, rufi'al qalamu an thalathin. Rufi'a, diangkat al qalamu, pulpen, an thalathin, dari 3 orang. Jadi kalau orang ini melakukan kesalahan, 3 orang ini mudah diampuni. Karena Allah menjamin lewat lisan Rasulullah, 3 orang ini kalau melakukan kesalahan itu tidak boleh serta-merta langsung disalahkan. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqido, dari anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastaiqido, sampai dia bangun. Orang tertidur, tidurnya itu di waktu zuhur, kemudian dia terbangun di waktu isya, itu dia tidak dihukumi hilang waktu asar dan maghribnya. Jadi kalau terbangun sholat isya, di waktu isya langsung sholat maghrib dan sholat asar, sholat maghrib dulu, terus kemudian sholat isya, itu dianggap sah karena hukumnya dia itu tertidur. Beda dengan sengaja tidur. Sengaja tidur itu contohnya dia itu sudah masuk asar, belum sholat asar, terus tidur. Nah, itu namanya dia bukan tertidur, tetapi dia menyengaja tidur. Sehingga kalau sholat dia terbangun di waktu maghrib, sholat isya'nya itu bukan tertinggal, bukan seperti kasus yang pertama tadi. Itu berarti dia memang sengaja untuk meninggalkan sholat, at-tahawun bis sholat, menyepelekan sholat. Makanya kalau tidur itu di luar waktu, harusnya sudah selesai sholat baru tidur gitu. Sudah masuk asar malah tidur, akhirnya bangunnya maghrib. Nah, tidak bisa. Atau bangunnya isya, berarti asar sama maghribnya itu masih termasuk penyengajaan untuk meninggalkan sholat tersebut. Nah, begitu. Terus kita lanjutkan. Wa anis soghiri hatta yakbaro, dan dari anak kecil hatta yakbaro, sehingga dia dewasa. Di antara syarat
syarat syarat sahnya sholat untuk menjadi imam itu kan balik. Tapi kalau jadi makmum itu tidak harus balik. Sehingga anak-anak kecil itu yang belum sempurna wudunya, belum mengerti tentang mana yang wajib, mana yang sunnah dari bacaan sholat, itu sholatnya dia tetap sah meskipun belum sah jadi imam. Ya kalau latihan tidak apa-apa, tapi kalau belum balik untuk menjadi imam itu belum sah. Nah, ada ulama yang menstandarkan menjadi imam itu mumayyiz. Dia memang belum balik, tapi dia kedewasaan serta keilmuannya sudah memenuhi syarat, termasuk bacaan-bacaannya. Ya, kalau kita lihat di YouTube ada imam masih kecil, ya boleh, asalkan dia mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah membedakan mana halal, mana haram, mana yang sunnah, mana yang wajib di dalam sholat, dan hal-hal yang membatalkannya. Dan dia bisa berwudu dan bertoharoh ini mungkin, sesempurna mungkin. Nah, itu berarti dia sudah termasuk mumayyiz. Nah, dalam syarat mumayyiz itu juga dia sudah dikhitan. Nah, kalau sudah dikhitan, dia sudah mumayyiznya sempurna. Kalau belum dikhitan, kemana-mana dia masih bawa najis. Makanya anak kecil yang belum dikhitan itu hendaknya kalau berjamaah di pojok, di pinggir, atau di belakang. Kalau di tengah-tengah shaf itu medot, memutus shaf sholat, mengurangi pahala. Kadang-kadang ya aneh saya itu sudah minggir jaga anak-anak saya, malah ditarik-tarik ke tengah, mau didalili malah saya, Mas, harusnya orang sholat itu diisi tengahnya dulu, bukan pinggirnya dulu. Ya Allah, tak jelaskan malah tidak paham. Nah, menandakan tidak paham lah. Itu nanti kalau saya memutuskan soft, seumpama ada soft begini, saya sholat di sini kan, berarti yang setelah saya ke sana ini kan tidak berjamaah karena terputus ada barang najis di mana anak saya yang belum dikhitan itu. Jadi saya kalau softnya meskipun masih banyak, anak yang belum dikhitan kita mojok pinggir sana, anaknya simpan paling pinggir, kita di sampingnya. Gitu. Ini kalau orangnya alim, orangnya tahu hukum, dia akan paham. Kalau tidak paham ya setengah mati. Nah, kalau tidak begitu, kasihan anak-anak kecil, dia tidak kenal masjid. Nah, karena biar kenal masjid, sholatnya di pinggir saja atau disuruh di belakang. Nah, kecuali kalau anaknya sudah pinter lagi, sudah mandiri. Nak, kamu shafmu di belakang ya, bapak di depan. Atau, nak, kamu berada di pinggir sana ya, bapak di sini. Kamu belum sah untuk melakukan kamu bisa memutus shaf gitu. Ya kadang-kadang saya begitu. Tapi kalau sudah jengkel saya, udah Pak, kalau begitu kamu di sana saja. Ini daripada ribut di masjid, bagaimana? Ditarik-tarik saya itu. Nah, tapi ya wis lah. Begitu. Ya sebagian sudah mau mengerti yang mendengarkan, kalau yang tidak mendengarkan ya seperti itu. Apalagi kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya perempuan itu tidak boleh di soft laki-laki sebenarnya. Itu mufassal, itu memisahkan soft juga. Nah, anak saya yang kecil itu kan karena dia perempuan ya jadinya harus dipinggirkan. Gitu. Hanya kadang-kadang yang ngajak masbuk dan sebagainya. Ya pokoknya pinter-pinternya kita lah. Ya kadang-kadang kalau sudah dipaksa ya daripada ribut, sudah di tengah saja. Nanti kita buktikan kalau memang, mudah-mudahan Allah mengampuni, itu saja. Nah, ya, jadi jamaahnya tetap sah. Itu yang kedua. Jadi anak kecil sampai dia yatakabar, dia itu sampai dewasa atau balik atau mumayyiz. Nah, termasuk anak kecil yang belum mumayyiz itu adalah anak-anak yang belum mengerti tentang transaksi jual dan beli. Anak-anak di bawah 5 tahun itu kalau disuruh beli, menurut hitungan fiqhiyah jual belinya belum sah. Kenapa belum sah? Dia belum mengerti nominal. Dia dikasih uang 20.000 atau dikasih uang 50.000, belum mengerti. Nah, kadang-kadang disuruh kan, kamu beli, minta tolong beli ke sana. Nah, itu tidak boleh. Jual belinya belum sah secara hukum fikih. Nah itu, tapi itulah yang menjadi maslahah al-mursalah.
Di Indonesia ini kadang anak-anak kecil kan begitu, dia sudah sekolah, dia ikut daycare, di sekolahnya ada kantinnya. Nah dia memang belum bisa berbelanja. Nah itu bagaimana? Berarti itu jadinya akadnya akad wakalah, mewakili orang tuanya untuk beli. Tukang kantinnya diedukasi dulu oleh direktur sama kepala sekolahnya. Dia belum bisa membayar sebenarnya, tapi kalau jadi tukang kantin yang jujur, dikasih orang 20.000, anak-anak yang namanya ndak ada uang pecah, kasih 20.000, belanjanya hanya 5.000, kembaliannya hanya 8.000 atau 10.000. Nah itu loh yang harus dihindari. La dororo wala diroro. Jangan sampai engkau itu membahayakan orang lain dan dirimu dibahayakan oleh orang lain. Nah itu pentingnya transaksi sudah dewasa. Transaksi itu anak-anak kalau mau jual beli dia sudah dewasa. Nah gitu. Nah kalau tidak begitu ya orang tuanya. Kalau tidak dibikinkan surat, dibikinkan catatan, beli ini, uangnya disimpan di tengah catatan, diserahkan ke warung. Nah itu namanya wakalah. Si anak ini hanya menyerahkan sebuah surat. Oh berarti ini notanya ditulis nanti, harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian, kembaliannya disimpan di kantong plastik atau bagaimana, diselipkan di, nah ya seperti itu. Karena Anas kecil, Anas bin Malik ketika dia usianya masih kecil, itu juga suka disuruh oleh Rasulullah sebagai pendidikan baginya. Tapi harus sama-sama paham, yang disuruh belajar paham, yang menyuruh paham, nanti yang di sana juga menerimanya dengan baik, gitu ya. Terus itu tentang masalah menyuruh anak kecil. Wanil majnuni hatta yaqila au yufiqo, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Orang gila itu tidak wajib sholat. Jadi seseorang yang stres itu tidak wajib sholat. Sama seperti orang yang dalam mengigau panas yang berlebihan, kemudian dia kejang, step dan sebagainya, epilepsi, dia hilang sadarannya, ayan itu ya, penyakit ayan. Nah dia kok tidak sadar setengah hari, dia itu sebenarnya tidak wajib sholat, tidak dikodok, tidak apa-apa, karena memang tidak ada akalnya saat itu. Hilang akal sebab tidur dengan gila, dengan apalagi namanya, dengan epilepsi itu beda. Epilepsi itu kalau berlebihan sama seperti orang yang disebut dengan huma, panas berlebih terus mengigau, itu bisa mati loh, kejang kemudian mati. Nah orang gila itu juga tidak tahu kapan dia sembuh. Nah kapan dia itu belum normal akalnya, dia belum berkewajiban sholat, sehingga kalau ada sholat yang dia tinggalkan tidak wajib qodho. Beda dengan pingsan. Kalau orang pingsan itu, koma dengan pingsan beda kan, mati suri dengan pingsan itu beda. Kalau pingsan itu hanya masih diharapkan kesembuhannya, dia wajib qodho, dia wajib sholat kan gitu. Nanti kalau dia sudah bangun, sholat seperti biasa meskipun tidak qodho kan, seperti orang tertidur tadi. Tapi kalau orang koma, nah itu lain cerita gitu. Jadi hukum fikih itu seperti itu. Nah terus kalau ada pertanyaan, Ustadz kenapa anak kecil harus tetap sholat meskipun dia belum wajib sholat? Kenapa orang yang seumpama ini kayak Khalil kan anak spesial, anak berkebutuhan khusus, dia itu disebut dengan rohako, anak yang akalnya tidak tumbuh kembang, akalnya tidak seperti pertumbuhan anak-anak sebayanya, tetap dididik sholat. Iya itu terapi. Dia memang belum wajib sholat, belum wajib puasa, tapi dengan latihan itu mudah-mudahan dia terekam, begini loh caranya sholat, begini loh caranya puasa. Nanti saat akalnya sudah nyampe, dia sudah terlatih untuk sholat dan puasa secara mandiri gitu. Nah, jadi kalau ditanya boleh enggak Ustadz kalau ada orang hilang akalnya atau dibawa ke masjid? Boleh, tapi dididik begitu. Kalau dilepas yang ganggu jamaah yang lain. Itu loh fungsinya orang tua dan fungsinya imam yang memberikan penjelasan bahwa ketika ada anak-anak yang sifatnya spesial atau bagaimana, jamaahnya
sebelah pinggir dulu. Kecuali dia sudah balik, sudah disunat ya, silahkan di tengah, tapi tidak boleh ganggu jamaah. Ganggu jamaah itu tidak boleh. Rasulullah itu tanya, su'ila Rasulillah nganil Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang mengganggu sholat. Ambil pedangmu, tebas dia, gitu loh, kalau ada orang sholat. Jadi kalau seumpama kita punya anak spesial, terus kemudian dia itu ganggu sholatnya orang lain, terus orang lain menegur, jangan marah. Karena tidak boleh mengganggu orang sholat, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, mengganggu orang sholat itu tidak boleh. Nah, hendaknya kita sebagai orang tua yang paham tentang tentang ilmu ini, ya harus dikasih minggir dulu. Nah, dinasihati betul-betul. Gara-gara saking semangatnya, pokoknya anak saya bawa ke masjid, kemudian dia ribut di masjid. Nah, itu sebagai orang tua tidak boleh. Kita yang harus mendidiknya, menenangkannya. Nah, gitu. Meskipun sebagai jamaah kita juga menahan emosi ketika anak itu lost control, karena dia harus diajari untuk tenang di dalam masjid, gitu. Jadi yang salah dua-duanya. Memang keilmuan itu penting, kembali lagi ya. Nah, itu tadi tentang masalah rufi al-qalam an salasin. Hukum itu tidak dijatuhkan kepada 3 orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua dari anak kecil sampai dia besar, dewasa. Terus yang terakhir adalah orang yang kehilangan akal yang parah sebab gila, stres, ayan, koma, hatta yaqila, sehingga akalnya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang bab roj'ah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.